Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita belajar tani. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini kita mau mereview tanaman cabai kita yang berusia 49 hari setelah tanam. Untuk yang baru menemukan channel ini, mohon di subscribe ya, biar kita makin erat ya silaturahminya. Mohon maaf kita telat upload ya, karena kita lagi ada kesibukan. Dan seperti ini penampakan tanaman cabai kita di usia 49 hari setelah tanam. Dan ini tanaman-tanaman yang berbeda penanamannya ya. Dari segi waktu mungkin kurang lebih berbeda sekitar 1 bulan ya, dikarenakan banyak benih atau bibit yang mati ya, karena dia layu karena tidak kuat ya ketika beradaptasi. Tapi alhamdulillah kita sudah sulam ya, atau tanam kembali tanaman cabai kita yang mati ini. Dan ini beda varietas ya, ini cabai keriting ya, atau cabai merah. Kalau yang ini varietasnya Ori 212. Kenapa kita bisa melakukan perbedaan benih ini? Karena kita salah dalam melakukan pembelian benih ya. Kita tidak bilang ke pemilik atau penjual benih varietasnya itu Ori 212. Kita bilangnya cuma beli bibit cabai ya, malah dikasih cabai rawit keriting. Bukan cabai rawit, kita malah dikasih cabai keriting atau cabai merah. Tapi ya nggak apa-apa, alhamdulillah ya, sudah ada perkembangan sedikit demi sedikit. Ini bedengannya lumayan cukup balak ya, rimbun. Terus becek juga ya, karena sebelah sini itu dekat sekali gitu dengan irigasi ya, dan di irigasinya itu suka ada lubang kepiting ya, atau lubang gayap, jadi ngerembes terus gitu. Ya alhasil ya basah terus jadinya. Tapi yang gak apa-apa lah ya, di percobaan kedua ini mudah-mudahan ya berhasil ya. Kita telah lakukan yang namanya pemupukan melalui tabur ya. Kenapa kita tabur? Karena kalau sore di sini masih suka hujan gitu ya. Tambahkan lagi itu bedengannya basah tuh. Jadi ya udahlah kita tabur aja ya. Karena untuk menghemat waktu juga. Ya alangkah baiknya sih dikocor ya kalau di musim kemarau gitu. Biasanya suka cepat pertumbuhan ke tanaman cabainya gitu ya. Nah yang ini kecil-kecil ya, baru kita sulam lagi. Ada yang berbeda sekitar 2 minggu, ada yang berbeda sekitar 1 bulan ya. Jadi tanaman cabai kali ini tidak serempak semuanya berusia sama ya. Yang ini adaptasi, mengering dia, layu.
biasanya dimakan ulat ya, ada hama. Di video tadi di sebelumnya ada juga yang bolong-bolong ya, itu dikarenakan ulat. Ada juga yang sudah tumbuh tapi layu, mungkin ada hama. Itu nanti kita coba kendalikan dan kita ulang ya, terus lakuin percobaan demi percobaan, mudah-mudahan hasil. Kalau cabai rawit keriting itu salah, kalau cabai keriting atau cabai merah itu sudah berbunga ya. Ada juga beberapa yang sudah berbuah lumayan cukup besar, kurang dari sebesar kelingkingnya. Lebih cepat berbuahnya kalau cabai keriting. Alhamdulillah. Ayo guys, di subscribe dulu, dinyalain loncengnya biar makin seru. Ini ada tanaman yang normal ya, ada juga yang terserang hama. Ini variatif ya, terus juga tidak serempak ya. Dari segi penanamannya berbeda hari, tapi ya nggak apa-apa, kita terus lakuin perawatan biar berbunga, berbuah, panen, lalu kita bisa jual atau bisa kita konsumsi. Biasanya kita lakuin penyepraian itu kurang lebih 1 minggu sekali ya, untuk mengendalikan hama seperti trips, kutu daun gitu ya. Ya mudah-mudahan nggak parah-parah banget itu, masih bisa terkendalikan supaya nanti bisa berbunga dan berbuah ya. Lihat yang ini nih, tuh udah lumayan bunganya cabai keriting ya, atau cabai merah. Jadi seperti ini pertumbuhannya di usia 49 hari setelah tanam. Kita gunakan pupuk Ponska ya, karena kandungannya sama saja NPK, cuma kadarnya yang berbeda ya. Kalau NPK 16 itu unsur nitrogen 16%, fosfat 16%, kalium 16%. Kalau Ponska sih kandungannya itu nitrogennya 15%, fosfatnya 10%, dan kaliumnya 12%. Kita gunakan yang itu karena untuk meminimalisir pupuk ya, dan lumayan bedanya jauh ya. Kalau Ponska di sini itu harganya sekitar Rp5.000 per kilogram, sedangkan kalau NPK itu kurang lebih sekitar Rp20.000 per kilogram. Jadi lumayan bedanya sekitar Rp15.000 per kilogramnya.
tapi tetap nanti kita gunakan NPK juga ya, biar hasilnya maksimal ya, atau lebih baik lah ya. Di sistem kocer juga untuk pemberian pupuk kita gunakan yang namanya ada Ultradap ya, atau fosfat. Ada juga asam amino, dan gak ketinggalan Ponska ya, opsionalnya kalau tidak menggunakan NPK 16 dan ditambah lagi kita menggunakan Mancozeb ya yang 85%. Jadi itu pupuk kocornya ya, racikan. Kenapa kita menggunakan Mancozeb ya, karena ya untuk mengendalikan hama-hama yang ada di akar gitu ya. Dan ini bedengan yang sebelahnya ya, yang ini lebih rimbun rumputnya ya. Banyak yang mati juga ya sebelah sini, lumayan sama seperti di bawah sana. Ini tercampur juga dengan varietas cabai keriting ya, atau cabai merah. Dan juga sama, penanamannya itu tidak serempak ya, dikarenakan ada beberapa yang mati dan kita sulam ulang ya. Beda penanaman dari segi hari, tapi ya segini udah lumayan ya. Dan juga ini ada beberapa tanaman yang pucuknya itu mati ya, yang itu kena layu. Nah kalau yang pucuknya seperti dimakan hama, mau tidak mau kita patahkan lah, biar nanti tunasnya yang ke atas. Tentu kita lakuin juga perawatan ya, seperti tadi pengendalian hama menggunakan insektisida dan fungisida. Dan untuk insektisida kita menggunakan bahan aktif abamectin ya, dan juga menggunakan Mancozeb ya 85%. Nah kurang lebih seperti ini ya perkembangan tanaman cabai rawit di usia 49 hari setelah tanam. Banyak minusnya ya, tapi sedikit demi sedikit ya alhamdulillah sudah ada perubahan. Ayo yang belum subscribe, di subscribe terlebih dahulu, dinyalain loncengnya. Saya pamit undur diri ya. Sekian dulu untuk review tanaman cabai rawit kita di usia 49 hari setelah tanam ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat selalu dan makin jos. Yuk, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.